Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di GT Coaching Clinic ya, bersama saya Bayu Asta. Seperti biasa kita yang namanya juga daily ya sebutannya, maka ya setiap hari kita ada ya. Nah di hari ini ada Kak Cut Gumai gitu. Kak Cut, selamat datang kembali di Daily Halo. Coaching Clinic. Sorry Mas, kayaknya yang di Zoom ada ini ya. Oh iya Mas Boy, maaf. Nggak apa. Untuk teman-teman yang di Zoom ya. Nah, ngomong-ngomong Zoom ya, teman-teman yang nonton replay ini bisa lihat di apa namanya, untuk nonton live-nya teman-teman bisa nonton di Telegram dan juga di Zoom, dimana link Zoom dan link Telegram ada di video description-nya di YouTube gitu. Jadi teman-teman klik kalau memang mau join, langsung nanya-nanya gitu ya kepada narasumbernya. Untuk teman-teman yang nonton live di Telegram dan di Zoom, jangan lupa ada replaynya dan juga ada video intisari, yaitu video dari sesi kita yang lumayan panjang ini. Ada intinya apa itu diedit ya dengan angle yang bagus, terutama dari tim produksi, dari tim editor. Teman-teman bisa nonton yang itu juga, ada playlistnya khusus gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ketemu Kak Cut, sudah pernah lihat Kak Cut sebelumnya. Untuk teman-teman yang udah sering nonton GT Coaching Clinic, tapi boleh kita kenalan lagi ya di tahun 2023, ini kan sesi pertama ya Kak Cut. Iya. Gitu. Selamat datang Kak Cut di Terima sini kasih. sebagai apa Kak? Sebagai instruktur skema 4 perdagangan ekspor e-commerce global. E-commerce global gitu ya. Nah, berarti kita ngebahasnya soal ya e-commerce global atau global marketplace Iya. gitu. Mungkin boleh juga Kak dikenalkan maksudnya global marketplace ini apa sih sebenarnya? Oke. Global marketplace itu lebih ke kita penggunaan marketplace untuk di global ya, ataupun kita menggunakan marketplace yang memang basicnya sistemnya itu adalah internasional. Jadi baik dari situ adalah kumpulan seluruh supplier di seluruh dunia dan kumpulan buyer seluruh dunia. Jadi kan marketplace itu kan secara tidak langsung ya kayak pasar secara online ya. Ya, Nah, online. kita marketplace global ya tentunya pasar global, pasar internasional ya. Internasional. Jadi di situ memang khusus untuk transaksi seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau marketplace lokal ya berarti hanya Indonesia gitu kan. Kalau ini kita Jadi kalau di ini nggak apa Kak Cut, kalau kita ngomong nyebut merek di sini kan untuk studi ya. Iya. Kita untuk studi kasus. Jadi boleh-boleh aja seharusnya edukasi ya. Misalnya kalau di Indonesia ini kan ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Kalau internasional kita cukup banyak ya, tapi kalau kita sendiri basicnya kan juga channel partner Alibaba.com. Ya, Nih, kalau misalnya teman-teman mau tahu, kita juga sebagai GT adalah channel partner Alibaba.com di Indonesia. Iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu terkait apa itu Alibaba.com, gimana sistemnya, gimana sih sistem jual beli di Alibaba.com, gimana kalau misalnya kita jadi penjual di sana, karena biasanya orang Indonesia kenal Alibaba.com itu hanya untuk impor, Ya. padahal Alibaba.com itu untuk ekspor. Nah, kita sebagai ekspor hub ya bantu untuk di bagian sisi ekspornya. Jadi ada beberapa yang nanya nih, Kak, kalau beli di Alibaba bagaimana ya? Lah, Ya, ini mau konteks nanyanya beli. Iya, konteksnya kita kan adalah membantu IKM biar bisa ekspor. Tapi tetap kami arahkan juga untuk impor tuh harusnya sebenarnya beli aja langsung di Alibaba ke buyer supplier yang udah gold member. Karena yang udah gold member itu udah terverifikasi, udah legalitasnya udah pasti, itu adalah perusahaan yang valid kayak Valid gitu. ya. Kayak kalau di Indonesia mungkin official store Ya, yang mall, ya, ya. bukan Star itu beda ya. Beda. Mall lah pokoknya. Official Ya. store mall biasanya itu. Namanya gitu. Ada badge-nya kalau di yang internasional di Alibaba itu Gold member. namanya. Nah, ini berarti juga untuk validasinya nggak sembarangan ya, mengingat ini internasional. Mungkin untuk teman-teman IKM pasti langsung kepikirnya, karena udah di Indonesia kan udah seharusnya teman-teman IKM di Indonesia udah cukup established. Iya. Sehingga udah ngerti lah official store. Nah, oke, kalau internasional kita harus official store juga. Itu syaratnya apa aja Kak? Kalau untuk di Alibaba.com hanya butuh legalitas perusahaan dan membership gitu. Jadi legalitasnya itu kayak SIUP, TDP. Kalau SIUP, TDP udah ada, yang terbaru kan kalau sekarang udah cukup NIB aja. Tapi kalau yang lama kan masih ada tuh SIUP, TDP atau NIB. Terus akta pendirian hanya untuk perusahaan. Kalau CP dan UD itu nggak perlu akta pendirian. Terus KTP owner dan billing telepon 3 bulan terakhir. Oke.
Jadi kayak ya legalitas dokumen-dokumen ya. Iya, intinya. dokumen-dokumen. Kemudian ada membayar membershipnya gitu. Oh, membership ini seperti Kayak beli toko lah di Alibaba. Oke. Gitu. Agak beda dengan konsepnya yang di official store. Kalau di Indonesia ini kan soalnya kan kita berdasarkan fee ya. Jadi kalau tokonya nggak laku ya nggak bayar fee tadi. Itu members itu beda karena itu B2C. Karena B2C. kalau B2C itu biasanya komisi. Jadi pembayarannya itu fee komisi. Jadi kalau misalnya ada transaksi potong komisi. Jadi misalnya kita jualan 10.000, komisinya dari pihak platform 5% ya, berarti kita 9.500 dong, karena 5%-nya dipotong oleh si pihak marketplace. Tapi kalau di B2B global itu membership. Jadi kayak kita sewa toko di dalam marketplace tersebut. Nah, mau berapa banyak pun transaksinya itu udah real, udah real milik keuntungan dari supplier itu sendiri. Oke. Iya ya, jadi modelnya agak beda, tapi teman-teman mungkin mikirnya udah jangka panjang, jadi istilah jangan merasa rugi ya, beda pendapatan juga nih masalahnya. Iya benar. Terus kalau marketplace manapun biasanya itu kalau namanya B2B pasti akan membership, tapi kalau B2C maupun lokal mau internasional pasti komisi. Gitu. Oke. B2C internasional tuh ya mungkin kayak kalau AliExpress, terus Amazon, eBay. Oh itu kalau sebagai penjual di situ itu pun juga komisi ya? Komisi kena. Saya Jadi kalau untuk eBay itu kalau nggak salah sekali pertama kalau kita upload $9.99. Kalau Amazon kalau nggak salah itu Amazon ya. Kalau eBay biasanya kena sekitar 39, aku lupa ya harga pokoknya ada per upload. Nanti baru harganya itu dipotong komisi sekitar 10%-an. Sekitar 10%-an. Lebih tinggi bahkan daripada yang lokal. Kemarin kalau nggak salah saya sebenarnya lagi perlu update dulu ya, yang lokal ini katanya mau naik gitu. Kalau nggak salah jadi 5% apa berapa. Tapi katanya naik. Nah, ini udah naik pun masih di bawah ya internasional ya. Terus 10% lumayan 10%. Juga ya. Tapi ini B2C ya. Iya, B2C. Kalau bidangnya Kacut lebih ke B2B. Jadi kita nggak ngitung lagi komisi untuk pihak marketplace, tapi pure. Makanya kalau di B2B platform harganya tuh nggak ada yang harga pasti. Harganya harga range. Iya benar juga ya. Walaupun misalnya kita mau beli nih harga yang ada di platform, pasti akan ditanya lagi, negosiasi harga tuh nanti akan berubah lagi pas ketika si pihak supplier ngasih penawaran. Karena teman-teman juga harus ingat karena ini pasti jumlahnya besar. Namanya juga B2B ya. Kalau beli dalam skala kecil ya mungkin lagi sampling doang. Iya, benar sampling. Sampling ini mau udah pasti mau jualan gitu. Karena kalau misalnya B2B untuk internasional kan kita bisa dikatakan ongkirnya bayar sendiri, itu nggak disupport oleh pihak platform. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai buyer beli barang impor lah, anggaplah ya beli barang impor itu kan ongkirnya ditanggung tuh cukup mahal. Kalau pengiriman itu bisa dari harga 200.000 sampai hampir puluhan juta bahkan 100-an juta. Tergantung dari ukurannya, tergantung dari jenisnya. Benar. Ya. Kalau barang-barang yang istilahnya kalau sebenarnya kan ini lokal juga begitu ya kan. Maksudnya kayak barang yang pecah belah juga akhirnya kita nggak bisa ngirim pakai kurir ekspedisi, akhirnya ngirimnya pakai kurir instan, itu kan lebih mahal. Kenapa begitu ya? Karena lebih susah ditangani. Sama peraturan tiap negara juga beda, biaya masuk ke dalam. Ya itu dia. Nah ini bedanya yang nggak ada di lokal ya. Ada biaya masuk dan sebagainya. Dan jadi makanya kalau untuk di B2B sayang kalau cuma beli 1-2 kan. Ya kecuali sampel. Kayak mendingan datang aja ke sini untuk nyampling gitu kali ya. Iya, mending jalan-jalan sekalian gitu kan. Cuman kan orang waktu kan. Pernah kejadian gak sih kayak gitu? Pernah. Ya udah datang aja gitu, pernah ya? Pernah. Sering kok ada kamu wilayah di mana, nanti waktu waktu liburan, holiday saya coba main ke sana. Ada yang benar-benar bayar datang ke tempat pabriknya ada. Satu hal lagi juga nggak buru-buru banget. Iya. Kayak gitu nunggu holiday berapa bulan lagi juga bisa kan? Iya benar. Oke. Nah tadi ada beberapa istilahnya saya memang untuk saat ini kan kita mulai dari nol lagi kan. Jadi agenda saya sebenarnya ya untuk teman-teman kan mungkin di tahun 2023 ini baru mulai nonton atau ada yang kemarin udah nonton tapi di belakang-belakang, makanya kenapa kita di tahun baru istilah tahun ajaran baru. Iya. Jadi mulai lagi dari kurikulum baru. Kurikulum baru.
Oke, tadi udah ada yang gold supplier. Untuk jualan di istilahnya secara B2B secara global gitu. Apalagi Kak yang sebenarnya basic banget tapi penting gitu. Tadi salah satunya untuk jadi pertama kan harus jadi itu dulu ya, Gold gold member dulu. Abis itu apa lagi Kak? Ada lagi Kak? Ya lebih ke aktivasi dalam penggunaan akun Alibabanya ataupun dalam marketplace. Jadi walaupun marketplace mana aja kan memang kita kayak harus dituntut untuk jadiin optimalisasi akun tersebut walaupun maupun lokal fotonya maupun bagusin gitu ya. Fotonya dibagusin, harus dibuka setiap hari, balas inquiry, kirim RFQ gitu kan. Nah, itu sama aja sebenarnya kayak kita buka toko offline. Kalau toko offline-nya itu juga kalau misalnya juga tokonya jarang buka ya kayak gitu ya, ya tentunya ya si buyer siapa sih yang mau lihat gitu kan, hari ini buka besoknya tutup gitu kan. Sama lah ya B2B juga gitu ya. Sama B2B marketplace manapun maupun online maupun offline namanya toko ya harus rutinitasnya harus sama gitu, jangan hari ini buka hari ini besok tutup gitu loh. Istilahnya kalau B2C tokonya gitu, tokonya kok kadang-kadang buka kadang-kadang tutup. Kalau ini gudangnya gitu ya. Gudangnya kadang-kadang buka kadang-kadang tutup gitu. Benar. mau cari supply jadi hari ini nggak bisa kan nggak lucu juga gitu. Berarti sama aja ya, kita tetap harus ada fotografinya. Let's say saya langsung kebayangnya itu sih kalau toko online ya, fotografi, judul produk kayak gitu, deskripsi. Cuman kan mungkin pas di upload produknya kalau di lokal kan cuman kayak foto produk kemudian deskripsi udah gitu ya. Nah tapi kalau untuk di global kalau sama harga, kalau global selain foto, deskripsi, harga, proses pengiriman, proses pembayaran, bahasa, terus kemasan. Ya. Oh, oke. Kemasan nih kemasan produk apa maksudnya kemasan packing? Packing ya. Oh. Jadi misalnya kita memang udah jual nih, anggaplah tehnya udah bungkusan ya, atau misalnya udah dalam kotak-kotak. Kotak teh. Nah, kotak teh. Nah, nanti pas packagingnya itu, pas pengiriman ekspor itu mau seperti apa? Apakah hanya dus atau dikarungin atau pakai paket palet gitu. Nah, itu juga harus diinformasikan di pihak si buyer. Oke, langsung di awal gitu ya. Iya, langsung di awal karena itu juga mempengaruhi syarat untuk masuk ke negara mereka. Oh. Tuh. Hubungannya ke syarat kenapa ya Kak? Maksudnya dari regulasi negara masing-masing. Pas Oh, ada yang regulasinya menyangkut soal packaging. Ada. Misalnya contohnya ada kemarin kalau nggak salah kita mau kirim kemana ya? Daerah Emirat Arab lah pokoknya, daerah Arab. Dubai. Jerman baru inget. Daerah Jerman. Agak jauh sih dari Emirat Arab ya. Gue lupa. Jerman apa Emirat Arab? Soalnya ada 2 pack pengiriman kemarin. Ya seberangnya lah. Ke Jerman itu kayak kopi, kayak teh, terutama teh ya fokusnya. Mereka tidak boleh dalam bentuk raw material. Nah, jadi kan kalau misalnya kita langsung bubuk tehnya atau daun teh terus dikarungin selesai gitu kan. Itu sebenarnya bisa aja kita kirim kayak gitu. Cuman ke sana harus udah brand. Oke. Jadi packagingnya udah siap jual. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk raw material, sebenarnya itu kan udah jadi nih, udah bentuk tehnya udah tinggal siap seduh. Cuman karena dia masih kecengan, bisa dikatakan ketengan lah ya. Ketengan masih dikarungin, itu dimasukin tembakau kering maksudnya. Jadi kayak daun-daunan kering dan itu tidak boleh masuk ke sana. Jadi kita harus bentuk brand. Itu karena kalau misalnya kita nggak punya brand, ya mau nggak mau kita harus desain ulang. Dan kalau desain ulang brand dan lain sebagainya, kita juga mengeluarkan cost terkait untuk itu. Benar juga ya. Ini mungkin juga lebih umum terjadi. Kalau teh saya jujur ya benar juga sih. Cuman yang saya jadi kepikiran mungkin untuk teman-teman yang mau jual kopi kali. Kopi itu kan banyak yang jualnya hanya biji kopi, hanya bubuknya. Green. Mereknya ini baru merek secara title doang. Belum ada di packagingnya, belum ada mereknya. Itu juga bisa kena ya. Ada negara-negara tertentu ada. Yang tidak boleh raw material, harus sudah nge-brand. Iya, dia sebenarnya jadi hitungnya raw material. Bungkusnya bagus aja, tapi kan, raw material. Ada kan kalau pembisnis itu kan bisa dikatakan dia nggak punya pabrik nih, dia nggak punya untuk sistem pengelolaan, ya udah tinggal impor raw material sampai di tempat, ya tinggal repackaging doang kan lebih gampang kan gitu misalnya. Dari karung ya kita tinggal bungkus plastik, udah gitu kan, lebih murah, lebih bagus gitu kan. Sesuai dengan bahasa kita, brand udah bisa brand kita gitu kan.
Nah, kalau misalnya nanti harus dibuat atas nama brand di negara asal, ya tentunya harga pasti akan lebih mahal karena ada jasa pembuatan packaging itu atau brand itu gitu. Oke. Tapi ini kan tiap negara berbeda ya. Beda. Ini seperti layaknya kalau kita belajar logistik juga ya, beda negara juga beda kegiatannya juga ya gitu. Kadang-kadang kita harus seperti itu, ngikutin aturan itu, tapi kan seringkali nggak juga, tergantung dari negaranya. Dan berarti untuk teman-teman juga harus paham juga ya, Kak Cut ya, negara mana tuh peraturan mana. Sebenarnya kalau untuk paham itu tidak ada di paktokan baku ya, bisa dikatakan. Karena regulasi bisa berubah. Makanya kalau kita akan melakukan ekspor, ketemu dengan buyer, informasikan buyer itu tahu sistem impor di negara mereka. Gitu. Yang hanya bisa mengetahui regulasi masing-masing negara adalah setiap buyer itu masing-masing. Buyer gitu. masing-masing. Ya makanya komunikasi dulu gitu. Benar. Ya. Nah ini proses yang kalau clear di awal. Clear di awal. Proses yang kalau B2C kan sering lompat gitu, walaupun kadang-kadang ada ya. Tapi kalau komunikasi paling ready nggak kak gitu doang. Iya gitu kan. Nah ini komunikasi ready nggak kaknya lumayan panjang. Panjang banget. Biasanya berapa lama kak? Bisa bertahun-tahun. Oh ya? Bisa. Baru deal bertahun-tahun? Bisa. Paling cepat kita pernah melakukan tuh 3 bulan. Paling cepat. Oh paling cepatnya 3 bulan. Saya expect tadi kayak sebulan lah gitu. No. Oh sorry kalau oke, let's say 3 bulan yang cepet nih. Ini bisa sampai selama itu karena ada negosiasi harga kah? Enggak, pertama ini kan negosiasi tentu harga udah deal dari awal dong. Udah clear dari awal baru kirim sampel gitu kan. Aha. Nah, ini biasanya kadang pertama pengiriman yang lama. Sampel itu lama, misalnya seminggu 2 minggu tergantung dari tujuan. Kemudian setelah dia terima, dia testi dulu, pasti akan kayak misalnya oke nih saya dengan produk dan harganya, dia akan mendaftarkan kayak kita kalau di sini BP POM misalnya, halal dan lain sebagainya di negara mereka sebelum produk banyak masuk. Iya bisa nggak diurus? Bisa ternyata nggak diurus, boleh atau enggak? Enggak? Ada izin edarnya gitu. Itu. Oke, nggak kepikir ya? Saya nggak kepikir yang kayak gitu. Iya. Saya pikir ya sudah bener juga ya. Itu negara beda-beda setiap negara. Kalau yang sampai tahunan gitu, apa Ya, yang terjadi kak biasanya kak? Mereka membandingkan dari supplier satu ke supplier lain pasti akan beda-beda. Oh. Gitu. Dan mereka kadang kan ada fit on proper test. Beli sampel kan nggak harus sekilo 2 kilo. Kadang ada sampel tuh yang misalnya dia minta 10 sampai 15 kilo atau 20 kilo. Banyak. Nah, agak banyak itu kayak ngetes dulu di dalam Pabrik. Tokonya dia, di dalam marketnya dia itu produknya lokal atau enggak. Oh iya benar juga. Kalau laku barulah dia beli yang banyak gitu. Teman-teman pasti pernah, ini saya jadi inget soalnya ibu saya tuh kadang-kadang belanja di supermarket yang memang terkenal agak ekspor agak ekspor tuh gimana? Ya ekspor banyak barangnya ekspor gitu. Karena ya beliau suka bahan daging dan ikan yang segar banget, di situ bagus banget lah. Tapi ini kayak 2 bulan sekali gitu. Saya jadi ingat kadang-kadang ada aja Kak Cut, merek-merek tertentu yang kayaknya bulan lalu nggak ada deh. Iya. Gitu ya. Tapi bulan depan ngilang nih mereknya. Kadang ada juga ibu saya tuh kayak gitu suka nyobain, ini apa nih Bayu gitu. Coba bacain kan bahasa Inggris jelas gitu. Ini misalnya ini teh apa rasanya yang khas Inggris mah. Oh cobain gitu. Coba enak gitu kan. Sampai habis sebulan kemudian baru mau beli nyari lagi nggak ada. Ternyata nggak laku. Namanya kan gitu kan. Itu berarti sebenarnya tanda ya, itu yang dilakukan terhadap buyer-buyer seperti ini. Tapi kalau dalam hal ini kan kita di konteksnya di Indonesia nih, orang ekspor ke Indonesia gitu, orang luar yang ekspor ke Indonesia. Oke. Ini yang bisa ngabisin waktu sampai lama karena dia nunggu performance dulu. Iya, kadang dia beli itu bukan satu tempat kita doang, pasti si A, si B, si C. Iya, di-compare ya. Pasti di-compare lah. Dia kan mau cari yang harganya murah, yang banyak dibeli orang, yang paling banyak disuka orang. Itu. Oke, saya tadi kebayangnya soalnya nge-compare di produksinya gitu, bisa nggak dimasukin dalam proses produksi ini? Mungkin karena pengalaman saya sebagai pemilik resto ya. Ada satu bahan makanan yang ternyata nggak bisa sembarangan gitu. Ya, ini bisa. berarti saya testing dulu. Tapi saya testing dalam skala kecil, kadang-kadang nggak bisa juga. Ini teman-teman juga buat pengetahuan aja sih.
misalnya bahan makanan kita mikirnya sekilo aja cukup lah buat ngetes, kadang-kadang enggak. Iya. Kadang-kadang enggak. Harus 10 kilo dibarengin soalnya. Memang kan proses kita sekali proses tuh 10 kilo. Iya, mesinnya Mesinnya berjalan. gitu. Apalagi ini kan ngomong B2B pasti mesin gede ya. Iya. Gitu. Itu bisa juga ya. Bisa itu bisa juga. juga terjadi. Terjadi Paling begitu. cepet 3 bulan. Jadi makanya harus sabar. Nggak bisa ini, kalau misalnya mungkin misalnya di platform B2C ya mungkin hari ini upload, hari ini bisa jadi Bisa laku. bisa laku ya karena yang ngambil keputusan sendiri. Mm-mm. Tapi kalau B2B kan yang ngambil keputusan banyak orang. Satu perusahaan juga Satu perusahaan. ya. Oh iya bener juga. Didiskusin dulu, dirapatin dulu. Bener, dites dulu. Tes dulu. Kalau misalnya kita kan misalnya udah beli zong ya udahlah gitu. Tinggal diblokir aja supplier ini, nggak usah beli lagi di sini. Udah gitu doang kan. Nah, kalau misalnya kalau B2B dia udah beli banyak zong lagi ya rugi dong. Harus didiskusikan ini nggak laku terus mau diapain. Iya, gitu. Ongkirnya udah mahal. Iya. Double kan sekalinya kalau dia rugi. Makanya Kalau kenapa kita pakai rugi. sampling dulu, Iya. prosesnya lama. Tapi begitu beli biasanya gede-gede juga. Pertama gede, terus biasanya jangka waktunya lama. Dia kalau udah percaya sama kita ya udah kayak tiap bulan tuh pasti kan ada order yang dia berikan ke kita. Oh, dan kalau repeat gitu setiap bulan. Ya, repeat setiap bulan akan ada. Jadi bisa dibilang kalau udah berhasil ngejual sekali aja. Selama ya ini asumsi kita teman-teman produknya bagus, ya, kalau teman-teman juga menghandle dengan kompeten, ya bisa dibilang kejual sekali itu udah alhamdulillah banget karena banget. nanti akan ada lagi yang Ada akan lagi. gitu. Gitu. Mirip sih sama lokal ya, lokal kan juga gitu, kejual sekali ada reputasi. Tapi yang beli Beda lagi. Beda. Kalau yang ini orang yang sama. Orang yang sama, gitu. Bisa di bulan depannya. Gitu. Kalau yang udah yang repeat pasti cepet dong diskusinya. Cepet, udah kayak ngeluarin invoice doang tinggal. Oh, nggak ada nawar lagi dia. Nggak ada Misalnya kayak nawar. Ini kan lebih banyak, jadi harga turunin lagi dong. Ya palingan ya pendek Biasanya lah. B2B gini soalnya. Biasanya pendek lah antara boleh diskon atau enggak udah gitu kan. Tapi kalau dari Oh, iya awal sih. kan desainnya, perizinannya, terus ongkirnya, terus mau yang spek seperti apa, Ya, dicek itu lab, nggak bisa nah itu lebih sebentar. banyak. Iya itu nggak Kalau bisa. ini mah udah gampang. Misalnya kan izin edarnya udah ada di negaranya, ya udah tinggal masuk nerusin aja. Ya, heeh. Ya prosesnya udah selesai juga, udah sempet jalan juga mungkin kalau emang ternyata belinya raw material gitu ya. Nah, Kak Cut, mungkin kalau kita ngomongin raw material, ini kemarin sebenarnya saya udah banyak ngobrol dengan orang tua saya, kayak dengan Kak Cut juga udah pernah, dengan Pak Taufik juga pernah yang logistik ya. Indonesia ini kan terkenal jualan raw materialnya. Iya, bener. Kalau ngomongin produk jadinya, kita itu terkenal produknya apa, Kak Cut? FMB, Oh, makanan. makanan, minuman, FMCG lah bisa dikatakan. Oh, dari Fast di antara moving makanan dan minuman, mungkin minuman kita masukin jenis yang paling ini kopi. Kopi, teh, Kan kopi luwak kita pasti terkenal ya. iya itu sih yang utama yang belum ada di tempat lain. Bisa dikatakan kalau Thailand kan gajah gitu kan. Kalau oh iya, iya kopi gajah, kalau kopi kita kan kopi luwak gitu. Oke. Selain kopi, makanan apa, Kak? Makanan itu yang jadi ya ready to eat bisa Ready to eat, dikatakan. ya. Kalau untuk itu sih lebih masih familiar, yang masih makanan-makanan familiar ya. Kayak misalnya permen, coklat, ciki-ciki, snack itu masih familiar bagi mereka. Tapi kalau misalnya kayak makanan daerah itu agak kurang, karena makanan daerah jangankan orang luar, orang Indonesia kadang kita setiap daerah nggak hafal, Karena nggak kita kurang tahu, gitu iya, ya. karena kita Itu. kurang tahu. Jadi Makanya ada apa namanya lebih- kita kuliner gitu. Iya, wisata kuliner. lebih sisinya orang tuh tahu atau enggak. Nah, Oke. lebih ke sana. Tapi kalau misalnya makanan familiar kayak ya popcorn kayak gitu kan, misalnya ciki, permen, snack-snackan kentang goreng dan lain sebagainya itu ya udah familiar, mereka udah tahu gitu. Sisi positifnya berarti Indonesia sebenarnya cukup kompetitif walaupun harus istilahnya kan mungkin saya teman-teman yang ikut kelas saya sering bilang kita harus unik gitu ya, ada value propositionnya, strength dari SWOT, analisa SWOT ya teman-teman. Mungkin ada yang ingat nggak, kalau bisa jangan sama yang lain gitu kan, karena ya kalau sama yang lain berarti ya nggak unggul juga gitu. Nah ini kan menandakan kita sebenarnya kalau masih sama produknya masih sama, berarti kan
akhirnya harus bertempur dengan cara lain, bukan dengan uniknya satu produk tersebut. Berarti kita sebenarnya masih cukup kompetitif, walaupun sama-sama harus misalnya jual kentang goreng, chips ya, apa sih namanya itu, potato chips. Walaupun sama-sama jual gitu, kita ternyata masih kompetitif ya, nggak terus langsung otomatis kalah masih sama luar negeri gitu. masih. Itu satu hal yang buat mungkin saya pengen teman-teman ini juga ya, jadi jangan terus kadang kan kita ini ya Kak Cut ya maunya produk Indonesia banget gitu. Nggak apa-apa, bagus sih, cuman memang kita harus kayak ngebabat hutan terlebih dahulu untuk buat jalur gitu istilahnya kan, karena mereka belum kenal produk kita. Nah, bagaimana kita cara memperkenalkannya? Nah, untuk memperkenalkan sebuah produk itu enggak satu hari, oh saya jualan ini loh langsung terkenal, nggak bisa. Lah Indomie aja 40 tahun masih beriklan sampai sekarang gitu kan. Ya, ini pelajaran sebenarnya bukan cuma lebih pelajaran ekspor ya. Lebih ke marketing gitu. Sebenarnya ini pelajaran bisnis secara keseluruhan ya teman-teman. Laku itu bukan berarti kita udah bisa lenggang kanggung. Teman-teman banyak lihat iklan produk yang udah laku gitu. Bahkan setiap negara mengakuin adalah produk mereka. Iya. Padahal jelas udah Indomie itu Indo itu berarti udah Indonesia. Indonya di mana gitu ya. Kalau India mungkin masih ya udah ada Indo ya di depan gitu. Gitu. Ini satu hal yang memang teman-teman skill bisnisnya juga harusnya udah jalan juga sih. Teman-teman yang udah di KM kan nih udah produksi cukup besar gitu. Tadi F&B ya. Selain F&B nggak ada Kak? Rasanya bosan ya makanan dan minuman. Emang sih Indonesia tuh paling bagus. Kita ya? lebih unggul di sana. Furniture, agriculture. Mungkin lainnya F&B, itu furniture, agriculture, kayak beras. Iya, lebih ke kayak rempah-rempah. Rempah-rempah. Oh. Itu kan termasuk agriculture. Lupa hasil alasan dulu kenapa dijajah. Iya, kenapa kita dijajah? Alasannya kan ada banyak rempah-rempah. Jadi sekarang kita jual, jangan dijajah. Ini gimana nih? Iya, gitu. Rempah-rempah nih sama ini produk apa? Beauty bukan ke make up, body care, lebih body care kayak sabun, kesehatan, sabun, sampo itu lebih banyak healthcare, bukan healthcare kayak body care, lebih ke body care ya untuk namanya. Kita pakai sehari-hari kayak sabun, sampo itu lebih banyak ambil di Indonesia karena pertama Indonesia sabunnya dikenal lebih murah, lebih wangi. Kalau untuk di bagian Afrika scrub kita lebih kasar, nah itu mereka paling suka. Oke, terutama laku ke benua Afrika. Kalau untuk scrub yang kasar. Yang kasar. Wanginya kita juga semerbak banget kalau masih minyak wangi lagi sabunnya Indonesia. Coba dibandingkan dengan sabun impor. Tapi benar sih, mungkin teman-teman yang udah pernah keluar negeri ya cobain sabunnya. Bukan dimakan. Ya, aromanya gitu kan. Ya dicoba aromanya. Aromanya nih kalah gitu ya. Iya. Istilahnya hambar gitu. Saya punya saudara di Australia waktu itu. Memang saya ngerasain sih, maksudnya ini sabunnya agak baunya mana harus diginiin gitu baru lumayan bau gitu. Iya. Ya bilangnya sih taste-nya di sini ya kalau bau banget kan jadi lebay, enggak gitu ya. Enggak gitu. Kalau wangi bagus. Enak kok. Banyak kok untuk kayak rinse deterjen gitu. Brand image-nya ke sana. Gak apa-apa, studi kasus emang itu yang paling laku Iya, brand image-nya kalau inget deterjen Rinso gitu kan. Kalau misalnya mie instan itu Indomie gitu kan. Nah, lebih banyak ke sana juga gitu. Satu hal yang kita suka ngeh ya, produk-produk tersebut sebenarnya udah ekspor loh. Udah. Kadang kita kan nggak ngeh ya, mungkin teman-teman, dan juga dari nama brandnya. Nah, satu hal Kak Cut, ini mungkin buat penutupan ya teman-teman, ini seperti biasa sesi kita di Daily Coaching Clinic ini 30 menit minimal. Jadi teman-teman kalau mau bertanya, saya masih ngebuka, jadi silakan nanti saya tanyakan ke Kak Cut, diketik aja. Untuk teman-teman yang di Telegram bisa ketik di grup diskusi. Untuk teman-teman yang di Zoom di kolom chat silakan langsung diketik aja, nanti saya tanyakan ke Kak Cut. Soal brand Kak, tadi kita sudah sempat ya ngomongin brand, marketing, STP enggak ya, SWOT ya tadi sempat disebut. Nama brand teman-teman nih harus berubah nggak menjadi lebih internasional? Enggak. Oh enggak? Enggak harus.
Nggak harus. Ya, Yang harus di saat bagaimana? Indomie itu kira-kira brand Ya, Indomie. kira-kira bahasanya bahasa internasional bukan gitu kan? Iya, Mie enggak aja sih. taruhnya noodle gitu. Ah ya bener juga ya, noodle ya Gitu. seharusnya. Indo noodle gitu kan. Enggak sih, enggak harus, tapi memang kalau bisa dikatakan yang lebih mudah untuk diucapkan. Jadi kayak semua orang bisa mengucapkannya. Ah, Gitu. oke. Jadi mungkin ada beberapa situasi kita harus agak diubah kalau nama brandnya terlalu Sulit untuk sulit disebut untuk gitu. disebut. Teman-teman harus bayangin orang bule nyebut ini gimana ya gitu. Kita mah enak aja nyebutnya gitu. Satu hal fakta teman-teman, bahasa Indonesia itu ngelafalinnya termasuk yang paling fleksibel kemana-mana. Iya. Jadi kita bisa dengan mudah membaca huruf apa sih namanya, lebih mudah gitu dibanding negara lain membaca bahasa lain. Ya. Ini mungkin penjelasan beda di lain waktu, nanti kalau teman-teman penasaran kayak apa boleh tanya di Daily Coaching Clinic berikutnya gitu ya. Tapi kita suka nggak nyadar ini susah dibaca sama bule gitu loh. Terutama untuk mungkin sebenarnya untuk Asia Timur itu jadi agak susah karena mereka lafalnya juga sendiri ke Inggris aja agak ribet. Iya, Tapi nggak harus enggak harus. nama brand berubah. Enggak harus. Kalau misalnya memang saya jual let's say kopi Bayu gitu, that's fine. Ya nggak apa-apa. Tidak ada yang melarang mau merek apa, cuman memang kita kasih nama itu yang pertama mudah dibaca, mudah dilafalkan dan mudah diingat. Biar Iya nancep sih. langsung di otak gitu. Ya, seharusnya sih ini udah Ingat diterapin. kopi, ingat Bayu gitu. Seharusnya udah diterapin dari lokalnya aja udah diterapin. Iya, ya. harus diterapin kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Karno ya. Pertanyaannya, di tahap apa brand sebuah bisnis tuh harus dihakikan? Kalau bisa dari awal sih sebenarnya. Dari awal itu kalau misalnya kita udah menciptakan brand itu harus udah ada didaftarkan. Minimal kalau nggak salah bukan haki deh sebelum daftar Registrasi ya. registrasi brand ya. Iya. Kalau nggak salah sebelum haki. Nah itu harus diregistrasi terlebih dahulu karena di situ nanti Kayak di booking dulu gitu. sebelum jadi haki biar kita udah ada tanggal pembuatan brandnya itu kapan. Dan lebih kalau sekarang sih enaknya setahu saya ya yang bagian digital marketing mungkin udah tahu ya. Kalau misalnya kita membangun brand di sebuah Instagram, Facebook dan lain sebagainya, kalau kita udah pakai nama brand itu terus ada yang pakai lagi, itu kita bisa mengadukan banding ya. Iya. Di tanggal berapa kita buat akun tersebut. Nah, enaknya di sosial media sekarang itu. Jadi kita nggak perlu haki, udah ada bukti di sosial media. Makanya brand sosial media itu harus benar-benar dibangun gitu. Terus satu lagi tipsnya adalah umumin ke semuanya bahwa yang asli kita. Iya, Yang benar. palsu yang ini Yang ini palsu. palsu. Jadi biar dihukum secara ini ya, publik. Gitu. Public humiliation. Public punishment gitu. Ini yang iya, sosial media malahan lebih kuat daripada haki kan. Karena kalau udah kayak gitu hukum lebih merasa terhukum Iya. gitu. Brand yang niru-niru tuh lebih Benar, terhukum loh benar, daripada benar. legal. Kadang masalah ini kan juga perdata kalau nggak salah ya. Saya kurang paham, sorry. Iya. Cuman kalau nggak diaduin, nggak diurus juga. Iya. Istilahnya nggak bakal kayak Nggak kuat pegangannya. nggak kuat pegangannya gitu secara hukumnya. Jadi harus diaduin. Nah, jadi teman-teman bisa aja kecolongan ternyata ada yang make Iya, gitu. benar, Ya, ada. kita kemudian ajuin, ya kita bisa menang, bukan berarti kita langsung kalah. Cuman ya itulah gitu. Satu hal lagi, benar tadi Kak Cut, saya ingat soalnya dulu saya berapa kali bangun bisnis ya brand itu didaftarin dulu minimal. Jadi Iya. konsepnya kayak di booking dulu teman-teman. Kemudian ini kalau memang mau diproses ya ada proses lanjutannya, Iya. benar-benar menjadi haki yang secara legal protected. Sebelumnya itu apakah nggak legal protected? Enggak, tapi orang nggak bisa mengajukan brand yang sama. Iya. Gitu. Udah ada nomor register istilahnya. Udah ada nomor registernya. Jadi misalnya nih Kopi Bayu tadi, saya udah daftarin Kopi Bayu dengan logo seperti ini gitu kan. Nah besoknya Kak Cut mau daftarin Kopi Bayu dengan logo yang sama, itu nggak bisa. Tapi bukan berarti saya terlindungi secara legal. Kalau ada orang yang niru gitu, monggo. Nggak masalah. Nggak kuat. Harus jadi dulu, nggak kuat lah. Nggak kuat kalau belum jadi haki. Tapi benar kalau saya sih setuju banget ini di awal ya Kak Cut. Di awal. Seawal mungkin. Seawal mungkin. Itu ya memang biayanya lumayan ya Kak Jut ya untuk ngurus haki, makanya ada prosesnya, minimal daftarin dulu, itu yang murah kok kalau yang di situ. Memang yang haki agak lumayan. Pasti. Oke deh Kak Jut, thank you. Dan juga kita udah di ujung ini ya, ujung acara. Teman-teman jangan khawatir, mungkin tadi ada beberapa yang baru datang.
teman-teman bisa lihat replay kita ya, ada di YouTube channel Getty Incubator pakai C ya, itu di search aja di YouTube teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga klik bel notifikasi karena kita selalu ada video tiap hari di YouTube, yaitu adalah replay hari sebelumnya gitu kan. Lalu juga ada intisarinya, jadi video highlightsnya juga ada, kita buat playlist buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dari yang awal tahun bisa, dari tahun lalu pun bisa, tapi playlistnya memang saya bedakan gitu ya. Untuk tahun ini baru lagi. Teman-teman juga kalau mau yang nonton di YouTube ini, teman-teman mau nanya juga, silakan teman-teman join ke Telegram yang linknya ada di video deskripsi di YouTube gitu. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Kak Cut udah meluangkan waktunya ya. Lumayan nih Kak Cut tadi. Sebenarnya sih hari ini kita lagi agak hektik ya. Iya, kayaknya minggu depan bisa nggak bisa deh. Oh nggak tahu deh. Bukan minggu depan kan Pak Taufik. Oh iya minggu depannya lagi kayaknya gue nggak bisa. Ya itu karena nanti. Gue lagi ada perdim. Tenang aja, saya atur ya teman-teman. Kalaupun mungkin ada yang tidak available, pasti tetap berjalan coaching klinik ini ya. Di Telegram teman-teman bisa lihat pengumumannya, nih jadwalnya siapa nih hari ini ya. Teman-teman makanya jangan lupa untuk join gitu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah datang ya di Zoom dan juga di Telegram, dan juga teman-teman dari tim produksi yang sudah setting up. Nih bagus banget layoutnya ya. Thank you. Saya ucapkan selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.